Tahun 1965, di saat Jakarta sedang membara oleh api revolusi dan intrik politik yang mencekam, sejarah lain sedang ditulis dalam senyap di pelosok hutan Kalimantan. Ini bukan tentang perebutan kekuasaan di istana negara, melainkan tentang jeritan hati rakyat yang terpinggirkan oleh jarak dan keterbatasan. Di sudut Tanjung, ketika sebagian besar orang tiarap karena takut dituduh subversif, sekelompok pria justru berani berdiri tegap, merencanakan sebuah mimpi yang oleh banyak orang dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Mereka menamakan diri Panitia Penuntut. Sebuah nama yang terdengar garang, namun diisi oleh jiwa-jiwa sederhana, para guru, pedagang, dan ulama kampung. Di bawah temaram lampu minyak, mereka bukan sedang menyusun strategi perang, melainkan menggambar garis batas masa depan. Mereka sadar menuntut pemisahan wilayah di tengah gejolak ganyang Malaysia dan ketidakstabilan ekonomi adalah sebuah pertaruhan. Salah langkah sedikit saja, cap pemberontak bisa melekat di dahi, dan nyawa adalah bayarannya. Mengapa mereka begitu nekat? Jawabannya ada pada lumpur ini. Selama bertahun-tahun, urusan administrasi adalah neraka duniawi. Untuk sekadar mengurus surat atau berdagang ke ibu kota kabupaten induk di Amuntai, warga harus bertaruh nyawa menembus jalanan yang lebih mirip kubangan kerbau daripada jalur transportasi. Keterasingan ini bukan hanya soal geografi, tapi soal martabat. Mereka merasa dianaktirikan di tanah kelahiran sendiri, terabaikan dalam pembangunan yang tak kunjung merata. Langkah mereka tidak mulus. Cibiran datang silih berganti, bahkan ancaman fisik mulai membayangi. Di masa di mana setiap gerakan dicurigai, upaya memisahkan diri dari Kabupaten Induk seringkali disalahartikan sebagai upaya memecah belah persatuan bangsa. Para pendiri ini harus berjalan di atas tali tipis, meyakinkan pemerintah pusat bahwa tuntutan mereka murni demi kesejahteraan rakyat, bukan agenda politik terselubung yang menunggangi kekacauan nasional. Inilah momen di mana logika berhenti dan hati berbicara. Ketika dana operasional panitia menipis, semangat Sarabakawa, serba sanggup, benar-benar diuji. Tidak ada kucuran dana dari investor. Yang ada hanyalah cincin kawin yang dilepas dari jari para istri, tanah pusaka yang digadaikan, dan hasil panen yang disumbangkan sukarela. Mereka bersumpah, harta bisa dicari, tapi harga diri dan masa depan anak cucu Tabalong tidak bisa ditawar lagi. Ini adalah modal nekat yang dibayar tunai dengan air mata dan keringat. Delegasi pun diberangkatkan, bukan dengan pesawat mewah, melainkan menumpang truk pengangkut getah dan kapal kayu menyusuri sungai berhari-hari menuju pusat kekuasaan. Membawa bunda proposal yang lusuh karena sering dibaca ulang, mereka mengetuk pintu demi pintu pejabat di Banjarmasin hingga Jakarta. Mereka tidur di surau-surau, menahan lapar, dan menelan penolakan demi penolakan. Namun, wajah-wajah penuh harap yang mereka tinggalkan di kampung halaman menjadi bahan bakar yang tak pernah habis. Takdir akhirnya memihak pada keberanian. Tepat pada tanggal 1 Desember 1965, di saat bangsa ini masih berduka dan bingung pasca tragedi September, sebuah keputusan bersejarah ditandatangani. Undang-Undang Pembentukan Daerah Tingkat 2 Tabalong resmi lahir. Di tengah kegelapan tahun 65, sebuah pelita kecil dinyalakan di Kalimantan Selatan. Perjuangan panjang, lobi-lobi melelahkan, dan doa ribuan warga akhirnya bermuara pada satu lembar kertas yang mengubah segalanya. Hari ini, ketika kita melihat tugu obor yang menyala terang di Tanjung, ingatlah bahwa api itu bukan sekedar simbol gas alam. Itu adalah manifestasi dari api semangat para pendiri yang tak pernah padam. Mereka yang berani bermimpi di tahun paling kelam, mereka yang membuktikan bahwa dengan semangat Sarabakawa, ketidakmungkinan hanyalah sebuah tantangan yang belum diselesaikan. Sebuah warisan keberanian dari angkatan 65 yang terlupakan untuk kita semua.